Tapi kita pulang ke rumah, di rumah kita punya orang tua yang di atas 60, kita keluarkan ke mereka dan mereka berisiko untuk menjadi parah, ya kan? Bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi penular? Laksanakan etika batuk, etika bersin. Apa itu etika batuk, etika bersin? Kalau kita mau batuk, mau bersin, batuklah di lengan atas bagian dalam. Sini. Itu etikanya kalau mau batuk. Atau kalau mau batuk, ambil tisu, tutup dengan tisu. Begitu selesai batuk dengan tisu, tisu langsung dibuang ke tempat sampah. Itu cara kita mencegah supaya jangan menjadi penular. Tapi ini juga kebiasaan baru. Kita sudah terbiasa dengan batuk, ya batuk aja. Gitu. Itu kalau untuk batuk kemari itu bukan sesuatu yang kita lakukan sehari-hari. Menutup dengan telapak tangan aja kita jarang. Apalagi menutup dengan lengan atas bagian dalam sini. Terus bagaimana caranya? Akhirnya ya sudah, supaya amannya gunakanlah masker. Jadi masker itu bertujuan mencegah kita menjadi penular. Karena itu harus dipahami juga ini masker yang mana ini yang mau kupakai. Jadi kalau sekarang ini kan paling banyak yang heboh itu kan ada namanya masker N95, ada masker bedah katanya. Yang mana yang harus dipakai? Nah, masker N95 itu biasanya kita pakai di rumah sakit. Itu gunanya mencegah jangan ada yang masuk. Itu N95. Bukan untuk mencegah jangan keluar, mencegah jangan ada yang masuk. Makanya kita pakai di rumah sakit. Kalau masker bedah itu mencegah dari dalam keluar. Itu yang menggantikan fungsi ini, menggantikan fungsi tisu. Masker bedah. Jadi dari dalam tidak keluar, mencegah kita untuk menularkan. Jadi kalau di rumah sakit itu dipakai oleh tenaga kesehatan dan orang yang sakit. Kalau di rumah sakit itu. Nah, kalau kita di lingkungan kita cukup menggunakan masker kain biasa seperti ini. Ambil kain, potong, bikin seperti ini, udah cukup. Itu yang akan menggantikan peranan. Karena kita sering lupa itu untuk menutup mulut ketika batuk atau bersin. Itu bukan kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Oke? Sebelumnya dok, jadi kan tadi dokter menyampaikan bentuk dari penyebaran atau penularan COVID-19 itu kan. Jadi belum lama ini kita pernah mendengar bahwa penyebarannya itu melalui udara yang bertahan sampai 8 jam. Itu gimana dok? Beritanya sampai ke media, apakah itu memang sumbernya dari pihak kesehatan atau gimana dok? Benar. Virus itu bisa berada di udara 3 jam, bukan 8. 3 jam ya, hanya 3 jam. Tapi sampai saat ini belum ada bukti yang mengatakan virus itu menular melalui udara. Belum ada. Benar dia bertahan di udara. Hoax, ya? Bukan hoax. Benar dia berada di udara 3 jam. Ya. Nah, dalam range 3 jam itu kita menghirup udara itu, kita bisa tertular, ya. Tapi itu sangat jarang. Kenapa? Itu hanya terjadi di lingkungan rumah sakit. Oh, seperti itu. Itu pun tidak semua lingkungan rumah sakit. Di mana? Di ICU. Kenapa? Karena di ICU itu ada satu tindakan yang disebut dengan tindakan aerosol. Artinya apa? Tindakan aerosol ini adalah tindakan yang membuat droplet menjadi airborne dari mulut yang tidak tadi kan cara keluar kita ngomong, kita batuk, ya kan? Itu cara mengeluarkan droplet. Tapi ada lagi cara mengeluarkan droplet. Bagaimana? Dengan misalnya masang oksigen. Oksigen itu kan udara ditiupkan ke hidung. Nah, ketika udara ditiupkan ke hidung, droplet keluar. Itu yang disebut dengan tindakan aerosol yang bisa menyebabkan droplet menjadi airborne tulisannya itu. Oke. Nah,
di situ yang area-area itu yang sudah dideteksi ada virus itu di udara, dan itu pun hanya 3 jam, nggak sampai 8 jam. Jadi kalau mau ngomong tentang ini kalau di plastik sekian lama, di kayu sekian lama, ini sekian lama, iya itu benar semua. Tapi itu nggak perlu dipikirin. Mau dia di atas meja ini 100 tahun, ya, terus kita sentuh meja, kan kita nempelin tangan tuh. Selagi kita cuci tangan kan nggak ada masalah. Selagi tangan ini tidak kita bawa ke area T, nggak ada masalah. Jadi nggak usah ditakutkan yang di permukaan itu. Yang penting nomor satunya cuci tangan dan jangan sentuh area T. Oke? Jadi itu juga yang agak-agak kacau jadinya, gara-gara di sini dia 8 jam, di sini dia 24 jam, di sini dia setiap hari dah disemprot. Ya kan? Bukan nggak benar, bagus disemprot, bagus, tapi yang paling simpel apa? Jangan sentuh wajah area T sebelum cuci tangan. Kalau kita menyentuh sesuatu, cuci tangan, udah segitu aja. Nah, yang terakhir itu tadi, jaga jarak. Jaga jarak karena kita nggak tahu dia nggak pakai masker, dia akan jadi penular sama kita. Jadi dalam makna positif ya, anggap semua orang sudah punya virus itu. Dalam positif untuk menjaga diri ya, bukan untuk menjadi parno, enggak. Untuk menjaga diri sendiri, anggap semua orang di sekitar kita itu sudah terinfeksi. Dan untuk diri sendiri, anggap keluarga kita, orang-orang yang terdekat di sekitar kita belum terinfeksi. Anggap aku sudah terinfeksi, tapi orang sekitarku belum terinfeksi, dan aku tidak mau menularkan ke mereka. Jadi jangan tertular dan jangan jadi penular. Cukup dulu ya dok, nanti kita sambung lagi. Saya akan beralih ke Bapak Sutrisno dari Munte. Jadi banyak rumah sakit yang menolak kehadiran pasien yang diduga terkena COVID-19 ini Pak. Bahkan beberapa di antaranya sampai meninggal dunia setelah ditolak dan ditelantarkan oleh rumah sakit. Lalu sebenarnya esensi dari rumah sakit itu apa? Apalagi di masa pandemi ini, rumah sakit adalah tempat pengaduan bagi pasien yang memiliki gejala COVID-19 ini. Dan bagaimana pihak rumah sakit atau bahkan rumah sakit yang ada di Kota Batam Siantar ini, khususnya Rumah Sakit Vita Insani, apakah pernah mengalami hal seperti itu? Saya serahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Bicara COVID berarti ada esensi yang terkandung di dalamnya, informasi. Nah, tadi Pak Dokter sudah sampaikan informasi apa sesungguhnya COVID dengan cara penularannya. Nah, berkaitan dengan adanya ditemukan bahwa rumah sakit kita bilang enggan, bahasanya enggan untuk seseorang yang terduga mengalami indikasi COVID-19. Nah, sebenarnya dari sisi informasinya bahwa rumah sakit yang berhak dalam penanganan COVID itu sudah dalam petunjuk Kementerian Kesehatan. Jadi Sumatera Utara kayaknya masih 5 ya, masih 5 dari Kementerian Kesehatan tambah 1 perdagangan melalui SK Gubernur. Menurut informasi juga yang kita dengar. Nah, di situ dikatakan bahwa untuk COVID-19 ada istilah rumah sakit rujukan. Rumah sakit rujukan berarti indikasi rumah sakit rujukan, informasinya sudah jelas nomenklaturnya, dia memiliki kesiapan. Kesiapan baik dari sisi alkesnya, tenaga medisnya,
juga didorong dengan perlengkapan perlindungan dirinya APD. Nah, sebenarnya ini gitu yang membuat rumah sakit enggan, karena sudah ada rujukan dan sudah ada penjelasan sebenarnya sebelumnya bahwa COVID itu ini gitu. Nah, meski ya kita mendengar juga kesimpang siuran, makanya bicara informasi ini sebenarnya kita harus jeli gitu. Mana yang hoax, mana yang tidak hoax gitu. Nah, atas informasi itu juga rumah sakit membuat spesifikasi masing-masing aturannya, SPO-nya, standar prosedur operasionalnya, bahwa untuk menangani COVID-19 kita di samping yang sudah ditentukan dari rumah sakit rujukan oleh Kemenkes lingkup Sumatera Utara, rumah sakit lain hanya mempersiapkan bagaimana ketika ini terjadi kita bisa mengantisipasi. Nah, jadi bukan enggan gitu. Nah, atau misalnya kita bilang, kenapa banyak rumah sakit menolak? Tidak gitu. Nah, banyak juga yang terjadi macam kami di sini juga. Informasi dari pasien itu sendiri perlu gitu. Contoh, ada pasien yang memang sudah mengalami tanda-tanda gejala yang menunjukkan melalui riwayat perjalanan, melalui kontak fisik langsung dengan si penderita COVID. Nah, dia sampai ke rumah sakit dia nggak katakan gitu. Nah, ini kan sudah menjadi sesuatu yang blunder untuk rumah sakit sendiri gitu. Nah, dia datang dengan gejala demam, dia bilang nggak ada riwayat perjalanan, nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini. Nah, sementara rumah sakit yang bukan rujukan pasti mengalami kendala kelengkapan. Pasti, kita bilang harga pasti. Harga pasti rumah sakit yang tidak rujukan, jangan ke rumah sakit yang tidak rujukan, rumah sakit rujukan sekalipun ya sama-sama kita lihat faktanya gitu. Nah, mungkin itu di situ dia bukan enggan gitu, atau bukan menolak gitu. Tapi memang ada poin-poin informasi yang harus ditaati dan harus dipahami gitu oleh masing-masing manajemen rumah sakit. Oke, cukup dulu ya Pak Susno. Kita akan beralih ke Bapak Gopur Mandono. Tadi sudah disampaikan mengenai gambaran dari COVID-19 dan juga pihak dari rumah sakit menanggapi COVID-19 ini sendiri, gitu ya. Jadi efek dari bahaya COVID-19 ini sudah benar mengganggu kehidupan masyarakat. Lalu pemerintah pusat membuat beberapa tindakan dalam mencegah COVID-19 ini untuk tidak semakin menyebar. Lalu untuk Kota Pematang Siantar dan sekitarnya, bagaimana menurut Abang? Apakah Pemko sudah merealisasikan dan apa dampaknya bagi masyarakat? Saya serahkan. Oke, selamat pagi sobat-sobat sekalian dan juga Selamat pagi. buat moderator. Ini berapa menit ini moderator? 15 menit. 15 menit. Kalau lewat dari itu langsung stop aja, ganjal aja ya. Kalau berbicara tentang misalnya tanggung jawab sistem, nanti bisa nanti panjang lebar saya berbicaranya. Ya. Nanti saya batasi. Iya, nanti batasi saya ya. Jadi pertama-tama misalnya tadi di awal Dr. Jonas sudah memaparkan apa itu, bagaimana penularannya, bagaimana antisipasinya, dan efeknya ini sampai seberapa luas, bahkan juga nyawa taruhannya. Iya. Dr. Jonas sudah memaparkan itu semua. Lalu kalau kita lihat fenomena virus ini, artinya ada dua tindakan yang harus cepat-cepat bisa dilaksanakan. Artinya sistem harus bekerja secara maksimal dan juga kesadaran manusia, kesadaran orang-orang juga harus proaktif untuk mengetahui tentang informasi-informasi itu. Salah satunya dari seperti penjabaran yang dilakukan oleh Dr. Jonas itu. Secara nasional memang Presiden RI sudah mengeluarkan regulasi-regulasi untuk pencegahan dan penanganan tentang penyebaran virus ini. Tapi itu oke lah, itu tingkat nasional. Tapi kita di sini akan berbicara lebih spesifik tentang apa sih yang sudah diperbuat pemerintah Kota Pontianak terhadap ini. Kalau kita masuk terhadap
salah satu misi daripada Pemda Kota Pematang Siantar ini perlu kita ketahui, membangun pertumbuhan sumber daya manusia, artinya orang-orangnya. Dengan kondisi seperti ini, seharusnya misi itu harus diperkuat.